Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Maksa Surba, khususnya kelas 7? Pada kesempatan kali ini, Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan kerjasama bidang sosial politik dan ekonomi. Kemarin Bu Miftah sudah menjelaskan kaitannya dengan pengertian kerjasama dan gotong royong. Kali ini Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya sosial politik dan ekonomi. Anak-anak, sebelum kita mempelajari kaitannya dengan materi yang sudah Bu Miftah sampaikan tadi, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan kali ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja Bu Miftah akan membacakan kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menganalisis pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab dalam bekerja sama di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah siswa dapat menyebutkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kerjasama dalam bidang sosial politik dan ekonomi. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan bunyi pasal yang berkaitan dengan kerjasama dalam bidang sosial politik dan ekonomi. Untuk materi yang pertama, kaitannya dengan bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini, yang Bu Miftah sajikan ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah sosial politik, yang kedua dalam bidang ekonomi, yang ketiga dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, dan yang keempat dalam bidang agama. Jadi dalam 4 poin ini Bu Miftah sampaikan 2 kali pertemuan dengan Bu Miftah pagi. Pada pertemuan kali ini Bu Miftah akan membahas tentang bentuk kerjasama dalam bidang sosial politik dan ekonomi, sedangkan pertemuan minggu depan Bu Miftah akan membahas tentang pertahanan dan keamanan negara serta agama. Kaitannya dengan landasan kehidupan sosial politik, kalau kita lihat dalam arti katanya, anak-anak, sosial itu berarti hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, atau biasa kita kenal dengan manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga memerlukan kerjasama. Sedangkan dalam bidang politik, itu kaitannya dengan kekuasaan dalam pemerintahan atau kekuasaan dalam lingkup kecil, misal di sekolah menjadi ketua kelas, wakil, dan seterusnya. Itu kaitannya dengan bidang politik, kaitannya dengan kekuasaan dalam suatu pemerintahan di lingkupnya masing-masing. Kalau di sekolah berarti memerintah di kelasnya masing-masing anak-anak, seperti itu. Jadi landasan yang pertama kaitannya dengan kehidupan sosial politik ini Bu Miftah kaitkan dengan sila keempat. Tahu ya bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa kok dikaitkan dengan sila keempat? Iya anak-anak, karena dalam sila keempat ini
mengandung unsur sosial politik, kaitannya dengan kekuasaan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan yang demokrasi, yang demokratis, kaitannya dengan kehidupan sosial politik. Tadi Bu Muta singgung misal menjadi ketua kelas. Nah, prosesnya bagaimana kok bisa menjadi ketua kelas? Apakah langsung ditunjuk anak-anak? Kalau menganut sistem demokrasi berarti harus ada pemilihan suara. Teman-temannya suruh milih, nanti ada kandidatnya berapa, misal ada 5 atau ada 6 misalnya. Nah, nanti dipilih dengan suara terbanyak, itu kaitannya dengan demokrasi. Makanya dikaitkan dengan sila keempat. Masih kaitannya dengan sila keempat. Yang pertama kita maknai kaitannya dengan permusyawaratan. Nah, artinya apa Bu permusyawaratan itu? Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang mufakat. Jadi kalau diambil kata dasar dari permusyawaratan itu adalah musyawarah, membicarakan sesuatu hal secara bersama-sama kaitannya dengan kepentingan bersama, dengan merujuk pada mufakat atau hasil dari musyawarah tersebut yang sudah bulat dari masyarakat semuanya itu, suara masyarakat tersebut. Sedangkan perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan perwakilan. Namanya saja perwakilan, berasal dari kata dasar wakil, berarti diwakilkan atau dilimpahkan kepada yang berwenang. Karena rakyat di Indonesia ini banyak sekali, kalau semuanya mengatur itu malah amburadul. Makanya dibutuhkan perwakilan rakyat atau badan-badan perwakilan seperti DPR, DPD, dan seterusnya untuk menyuarakan suara rakyat kepada pemerintah Indonesia. Di sini Bu Mita jelaskan juga pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jadi ada kaitannya dengan kerjasama, bagaimana caranya untuk memilih supaya ada perwakilan dari rakyat tersebut dengan cara apa? Musyawarah atau dengan cara demokrasi tersebut, sehingga memunculkan hasil yang mufakat. Nah, di sini dalam bidang ekonomi Bu Mita cantumkan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi kaitannya dengan pajak atau pungutan lain itu ternyata diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, anak-anak. Pajak yang digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu berasal dari pajak. Jadi apa yang kalian bayarkan mulai dari pajak dan pungutan lain tadi ternyata kembalinya kepada rakyat itu sendiri, yang dicerminkan atau dikembalikan berupa pembangunan nasional. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Jadi secara tidak langsung kalian ini adalah bergotong royong untuk membiayai pembangunan nasional yang uangnya nanti akan kembali ke rakyat itu sendiri. Makanya di sini Bu Mita gambarkan orang yang bijak adalah orang yang taat membayar pajak, karena itu nanti akan kembali ke kita sendiri, anak-anak. Yang menikmati pajak itu adalah masyarakat di Indonesia.
Masih kaitannya dengan bidang ekonomi, di sini dicantumkan dalam pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang bunyinya sebagai berikut. Perekonomian disusun oleh usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, dari pasal 33 ayat 1 ini dijelaskan kaitannya dengan kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Jadi kalau kita lihat perekonomian di Indonesia ini ternyata menganut asas kekeluargaan, asas gotong royong anak-anak. Wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah bentuknya koperasi. Bisa koperasi simpan pinjam. Nah, itu bisa membantu perekonomian di Indonesia. Adapun keunggulan koperasi dibandingkan badan usaha lainnya, yang pertama adalah dasar persamaan. Jadi setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama kaitannya dengan koperasi tersebut anak-anak. Misal ada yang mengusulkan untuk mengembangkan koperasinya dengan melakukan usaha seperti ini. Nah, itu didasari dengan asas persamaan. Semuanya boleh mengusulkan pendapatnya tanpa terkecuali. Yang kedua, persatuan, artinya setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku, dan jenis kelamin. Nah, dalam koperasi juga menganut asas persatuan, tidak pilih-pilih untuk menjadi anggota koperasi. Semuanya boleh mendaftarkan ke koperasi yang diinginkan ya. Yang ketiga, pendidikan, artinya mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Jadi dengan melakukan usaha melalui koperasi, setidaknya warga negara Indonesia ini bisa hidup sederhana dan suka menabung. Yang keempat, demokrasi ekonomi, artinya imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Jadi hampir sama dengan pajak tadi, nak. Apa yang ditanam dalam koperasi itu nanti akan menjadi keuntungan bersama, akan kembali ke anggota koperasi itu sendiri. Yang kelima, demokrasi kooperatif, artinya dibentuk oleh para anggota, dijadikan anggota dan hasilnya untuk kepentingan anggota itu sendiri. Jadi ada timbal baliknya. Yang dibentuk oleh anggota koperasi, pengurusnya juga dari anggota koperasi, dan hasilnya untuk kepentingan anggota itu sendiri. Jadi saling menguntungkan antara anggota koperasi yang satu dengan pengurus koperasi yang sudah ditunjuk dalam badan usaha tersebut. Mungkin itu yang bisa Bu Miftah sampaikan kaitannya dengan kerjasama dalam bidang sosial politik dan ekonomi. Untuk tugasnya, karena hari ini kita Zoom, nanti langsung Bu Miftah tanya, yang bisa menjawab akan mendapatkan poin plus dari Bu Miftah ya anak-anak. Sebelum Bu Miftah mengajukan pertanyaan, sebaiknya kalian menonton video yang sudah Bu Miftah sampaikan pada pertemuan kali ini supaya bisa menjawab pertanyaannya Bu Miftah nanti. Sekian yang bisa Bu Miftah sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.